dibacakan di persidangan oleh para prinsipal sendiri, yaitu Pak Jokowi, Bu Ova Emilia, dan juga Pak Listio Sigit. Secara hukum acara juga kami yang menang. Saya Dr. Edi Hardum, ya, alumnus UGM. Saya tidak ada lagi alasan kalau pejabat publik menggunakan ijazahnya yang diduga palsu. Ya, tidak ada lagi alasan dengan ada putusan hari ini, ya, bahwa yang namanya pejabat publik menggunakan ijazah yang diduga palsu tidak perlu lagi bawa ke sini. Ya, kalau bawa ke sini saya sangat yakin pasti kalah karena sudah ada jurisprudensinya. Isi sumpahnya yang kami harapkan untuk dibacakan di persidangan oleh para prinsipal sendiri, yaitu Pak Jokowi, Bu Ova Emilia, dan juga Pak Listio Sigit. Harapannya apa? Kalau beliau itu mengucapkan sumpah itu, ya mohon maaf, otomatis kami akan mengakui itu di persidangan. Tetapi kalau seandainya tidak berani mengucapkan sumpah itu, ya otomatis secara hukum acara juga kami yang menang. Sumpah pemutus. Jadi sumpah pemutus itu kan sudah diatur di HIR, khususnya pasal 156, 157 itu mengatur dan itu legal. Tapi memang jarang disampaikan. Tadi ketika para tergugat itu mengatakan bahwa sumpah pemutus itu harusnya ini diajukan ketika tidak ada bukti. Mohon diingat bahwa sampai hari ini pembuktian dari ijazah Pak Joko Widodo itu tidak pernah ada. Jadi hanya kami terus yang membuktikan. Tetapi dari pihak tergugat itu tidak pernah menunjukkan ijazah atau apapun. Jadi mohon maaf kalau seandainya kondisi seperti ini, ya kami mengajukan sumpah pemutus atau di hukum acara perdata disebut disisoir, sumpah disisoir. Jadi intinya itu adalah sumpah yang kami ajukan kepada majelis hakim, sumpah terakhir. Kalau seandainya tadi kan sudah didengar juga, jadi di surat ini kami tadi permohonan kami di sini juga di sini kan juga ada. Nah, ini isi sumpahnya yang kami harapkan untuk dibacakan di persidangan oleh para prinsipal sendiri, yaitu Pak Jokowi, Bu Ova Emilia, dan juga Pak Listio Sigit. Harapannya apa? Kalau beliau itu mengucapkan sumpah itu, ya mohon maaf, otomatis kami akan mengakui itu di persidangan. Tetapi kalau seandainya tidak berani mengucapkan sumpah itu, ya otomatis secara hukum acara juga kami yang menang. Begitu. Hari ini kami sudah mengajukan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Sidang CLS. Kalau seandainya, mohon maaf, di sidang minggu depan itu sudah ada keterangan dari majelis. Jadi tadi sudah jelas bahwa keterangan diterima atau tidaknya dari permohonan kami itu akan diumumkan minggu depan. Ini juga cerminan dari putusan nanti. Kalau seandainya yang bersangkutan itu mau melakukan sumpah, itu apa dampaknya? Apakah kemudian percaya atau gimana? Kalau seandainya Pak Jokowi itu mengucapkan sumpah dan membawa ijazah asli, kami kalah. Enggak, tanggapan awal dari majelis ketika penjaminan meminta untuk sumpah apa tadi? Sumpah pemutus. Ya. Itu apa jawaban dari majelis? Belum ada jawaban. Tapi dari pihak tergugat reaksinya adalah pasti menolak. Tetapi ini saat ini bola panas ada di majelis hakim. Dari majelis hakim, apapun putusannya nanti akan terlihat dari mengabulkan atau tidak. Kalau seandainya mengabulkan, kami apresiasi setinggi-tingginya. Hanya mengabulkan saja, nanti belum tentu untuk para prinsipal itu mau atau tidak. Tapi kalau tidak mau, ya otomatis kami yang permohonan kami yang dikabulkan. Tetapi kalau seandainya para tergugat itu berani dan muncul dan mengucapkan sumpah di muka persidangan, ya berarti permohonan kami yang ditolak. Jadi ini sekaligus, ya mohon maaf, bahasa
bahasa simpelnya ini adalah sebuah tantangan begitu. Jadi ini sebuah challenge. Jadi ketika kita sudah mentok, kalau buktinya itu tidak ditunjukkan di persidangan, ya kita minta ini dong. Dan itu diatur secara legal di hukum acara perdata. Di sini akan terbuka betul apakah yang selama ini dipolemikkan menjadi misteria, apakah betul pernah kuliah atau tidak. Itu satu. Karena ada beberapa dokumen yang tidak ada, maka kita akan tunggu dari UGM pada saat nanti penyerahan dokumen. Apakah itu tetap menjadi misteri, dibiarkan, atau kemudian UGM akan menyerahkan. Karena tadi di persidangan menyatakan bahwa silakan UGM kalau nanti dalam perjalanannya menyatakan bahwa itu ada dan diserahkan saja gitu. Kita masih punya waktu untuk menunggu itu. Terima kasih. Supaya tidak ada pertanyaan, saya Dr. Edi Hardum, ya, alumnus UGM. Saya menjawab tadi pertanyaan implikasi. Yang pertama, ke depan itu sudah tidak ada lagi alasan kalau pejabat publik menggunakan ijazahnya yang diduga palsu. Ya, tidak ada lagi alasan bahwa itu data pribadi. Dengan ada putusan hari ini, ya, bahwa yang namanya pejabat publik menggunakan ijazah yang diduga palsu tidak perlu lagi bawa ke sini, ya. Kalau bawa ke sini saya sangat yakin pasti kalah karena sudah ada jurisprudensinya. Ya. Kalau untuk kepentingan publik, ya, tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan berlindung di balik undang-undang perlindungan data pribadi. Karena sudah jelas, sebenarnya sudah jelas, tidak perlu di sini. Pasal 17, pasal 18 Undang-Undang KIP itu mengatakan bahwa kalau itu digunakan untuk kepentingan publik harus dibuka untuk umum. Dan itulah yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutus bahwa Joko Widodo diduga ijazahnya palsu, dipakai untuk kepentingan publik. Oleh karena itu dibuka untuk umum. Kecuali kalau bukan untuk kepentingan publik, dia swasta, itu lain soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semuanya, sahabat Sarang Informasi? Dan kita sudah melihat cuplikan video, yaitu ada 2 cuplikan video yang sangat menarik, yaitu tentang persidangan perdata atau gugatan perdata. Salah satunya yaitu gugatan sidang perdata CLS di Surakarta, dan yang satunya yaitu gugatan dari Bon Jovi, ya, yang untuk membuka data pejabat publik, ya. Tentunya ini sangat menarik sekali, ya. Dan pertanyaannya, apakah mereka ini akan memenangkan sebuah gugatan-gugatan atau persidangan-persidangan perdata ini? Tentunya ini membuat suatu kekhawatiran juga dan ketar-ketir juga Jokowi jika memang ijazahnya palsu. Akan tetapi jika ijazah Jokowi asli, kenapa harus takut dan tidak perlu ketar-ketir, ya. Tapi jika ijazah Jokowi ini ternyata memang palsu misalnya gitu, ya, tentunya Jokowi ketar-ketir, ya, dengan adanya sidang-sidang seperti ini. Tentunya juga akan mengambil sikap-sikap atau mengatur langkah-langkah strategi, tentunya seperti itu. Kan tapi kita belum bisa memastikan sebenarnya ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Dengan adanya gugatan-gugatan seperti ini, tentunya mereka ini ingin mendapatkan sebuah data yang otentik, ya. Salah satunya yaitu mengejar sokol ijazah Jokowi yang aslinya, pengen melihat sebenarnya, ya, karena memang selama ini belum pernah diperlihatkan ijazah Jokowi ini ke mereka, kecuali saat gelar perkara khusus memang sudah diperlihatkan ke beberapa tersangka dan kuasa hukum tersangka, dan diperlihatkan juga ke kuasa hukum Pak Jokowi juga, ya. Tentunya ini sangat menarik sekali memang kasus ijazah ini, ya. Jadi berlarut-larut beritanya, berkepanjangan, sehingga masyarakat juga jenuh sebenarnya untuk menunggu-nunggu bagaimana hasil akhir atau endingnya tentang ijazah ini. Dan belum ada endingnya hingga saat ini, hingga berita ini berlarut-larut dan banyak sekali drama-drama, ya, tentang kasus ijazah ini. Setelah beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka penuduh ijazah Pak Jokowi katanya palsu, itu akhirnya ada beberapa hal berita yang menarik saat ini. Salah satunya yaitu tentang permintaan maaf kepada Pak Jokowi dan adanya restoratif justice dan SP3, ya. Tentunya ini sangat menarik, ya. 2 orang tersangka sudah mengajukan RJ dan sudah terbit SP3 yang statusnya tadinya tersangka. Akhirnya mereka berdua bebas jadi tersangka. Akan tetapi ada satu lagi
yaitu Rismond Syahipar bertambah jadi 3 ya. Tapi yang uniknya yang kedua orang, Bang Egy Sujana dan Damehari Lubis, mengatakan bahwa masih meyakini bahwa ijazah Jokowi itu tidak asli dan tidak pernah meminta maaf kepada Jokowi. Akan tetapi yang unik dan menjadi pertanyaan beberapa pihak, tidak adanya perdamaian, akan tetapi keluar RJ dan keluar juga SP3. Itu yang menjadi perdebatan hukum saat ini ya, antara kuasa hukum Roy Suryo CS dan kuasa hukum Pak Jokowi. Itu selalu berdebat tentang hal tersebut. Makanya dikatakan bahwa restoratif justice yang diberikan kepada Egy Sujana dan Damehari Lubis katanya itu tidak sah dan tidak mematuhi hukum dan undang-undang, katanya seperti itu ya. Itu yang menarik karena memang tidak ada permintaan maaf, itu menurut pengakuan Egy Sujana dan Damehari Lubis. Tapi kali ini ada hal yang sangat menarik tentunya, bahwasanya Rismond Syahipar saat ini yang bertolak ke kediaman Pak Jokowi, yaitu ke Solo, ternyata meminta maaf kepada Pak Jokowi. Bahkan Rismond Syahipar mengakui bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, itu yang saat ini sedang menjadi berita yang sangat trending ya saat ini ya, dan menjadi pembahasan mungkin masyarakat yang tentunya mengikuti kasus tentang ijazah ini ya. Uniknya Rismond Syahipar ini mengakui bahwa ijazah Jokowi ini asli dan meminta maaf. Tapi untuk Bang Egy Sujana dan Bang Damehari Lubis itu tidak pernah meminta maaf untuk kepada Pak Jokowi ya. Itu menurut pengakuannya. Itu yang sangat luar biasanya dan beda dengan Rismond Syahipar. Itu meminta maaf, mohon-mohon ya, karena mungkin ada sesuatu dengan Rismond Syahipar. Ya, makanya Rismond Syahipar saat ini benar-benar dicap sebagai pengkhianat ya. Akan tetapi bagusnya Bang Egy Sujana dan Bang Damehari Lubis itu tidak pernah mengatakan ada permintaan maaf dan tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Tapi Rismond Syahipar berbalik arah bahwa ijazah Pak Jokowi ini katanya asli. Nah, itu yang menjadi perdebatan saat ini. Dan atas permintaan maaf yang secara terang-terangan itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Ada apakah dengan semua ini? Apakah Rismond Syahipar ada tekanan yang tentunya secara spesifik seperti ada hal-hal yang mendesak Rismond Syahipar, salah satunya yaitu psikologisnya ya tentunya, karena Rismond Syahipar saat ini tentunya tidak bisa tidur ya, karena dilaporkan oleh beberapa orang tentunya membela Pak Jokowi tentang dugaan ijazah palsu Rismond Syahipar, yaitu ijazah dari Jepang, yaitu ijazah S2 dan S3 ya, yang mengatakan bahwa Rismond Syahipar adalah lulusan dari Jepang dengan gelar doktor ya. Itu yang sangat viral saat ini dan sudah dilaporkan oleh pendukung Pak Jokowi, yaitu Andi Azwan dan kawan-kawan. Dan tentunya ini yang membuat panik Rismond Syahipar dan membuat Rismond Syahipar ini berbalik arah karena ketakutan ya. Mungkin bisa jadi memang Rismond Syahipar ini tidak pernah selesai atau tidak lulus di Yamaguchi di Jepang sana. Jadi Rismond Syahipar seakan-akan ketakutan tentang hal ini dan akhirnya meminta maaf ke Pak Jokowi daripada nanti terbongkar tentang dugaan ijazah palsunya, kan seperti itu. Nah, hal seperti ini yang menjadi saat ini semakin rumit, semakin banyak sekali drama-drama tentang kasus ijazah palsu ini. Banyak sekali hal yang beredar di masyarakat, yaitu tentang kasus-kasus yang baru tentunya, seperti laporan-laporan terhadap Rismond Syahipar tentang ijazahnya. Nah, itu yang menjadi polemik saat ini, sehingga Rismond Syahipar mengajukan restoratif justice dan minta maaf kepada Pak Jokowi. Tentunya itu salah satunya yang membuat Rismond Syahipar saat ini panik saat ini dan ketakutan, karena takut ya ijazahnya terbongkar. Mungkin seperti itu juga bisa jadi, apalagi sekarang ini sedang menghadapi kasus hukum, status tersangkanya.
yaitu atas laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, yang membuat respon si Anipar ini mungkin semakin ketakutan, semakin terdesak, dan semakin kepanikan. Tentunya seperti itu ya kawan-kawan ya.